karena itu adalah tugas yang kita dapat atau tugas yang diamanahkan oleh kepala kepada kita. Kita bersama wali kelas, tenaga pendidik dan kependidikan, alhamdulillah pengalaman itu menjadi motivasi bagi kita untuk membimbing anak siswa-siswa di sini. Baik, kalau kita berjalan tidak semuanya lurus. Kadang-kadang perjalanan kita itu ada yang berliku, ada yang belok ke kanan, ada yang belok ke kiri. Banyak rintangan. Kalau pelanggaran yang paling berat dilakukan oleh siswa tersebut, maka siswa itu dikategorikan dikeluarkan dari madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman madrasah semuanya, selamat datang di video podcast kelas E6 bersama saya, podcaster dari kelas E6, Selviana Aulia. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ibu Israfina, SPD NTD. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah Ibu sehat walafiat. Nah, Ibu ini kan sebagai wakil kesiswaan di MAN 1 Pasaman. Ya. Jadi selama menjabat jadi wakil MAN 1 kesiswa MAN 1 Pasaman ini, apa saja pengalaman yang pernah Ibu alami? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sangat bagus sekali pertanyaan yang diajukan sama Ibu. Ya, banyak sekali pengalaman yang Ibu rasakan, yang Ibu alami selama Ibu menjadi wakil bidang kesiswaan. Ya, karena sebanyak itulah siswa atau peserta didik yang Ibu ayomi, yang Ibu bimbing. Jadi berbagai masalah yang Ibu terima, yang Ibu dapati terhadap siswa. Tapi itu merupakan suatu motivasi bagi Ibu, karena karakter-karakter siswa yang kita dapati di MAN 1 Pasaman ini dari berbagai kecamatan, ada 12 kecamatan di Pasaman ini. Jadi semuanya itu membawa ciri khas dari daerah masing-masing. Jadi beda-beda gitu. Berbeda-beda. Jadi dan alhamdulillah berkat kerjasama dengan wali kelas, kemudian kerjasama dengan pihak guru dan tenaga kependidikan, alhamdulillah pengalaman yang Ibu dapati bisa Ibu atasi dengan berbagai masalah yang ada, dan alhamdulillah bisa diselesaikan secara bersama. Jadi pengalaman-pengalaman itu ada yang rasanya membawa satu kesedihan bagi Ibu, ada yang merasakan kegembiraan bagi Ibu, karena berbagai keadaan yang kita dapat di dalam mengayomi, membimbing siswa ini. Kalau dalam kegembiraan, mungkin dengan adanya prestasi-prestasi yang dibawakan oleh atau yang diperoleh oleh siswa kita, dan beberapa masalah yang mungkin membuat kita sedih karena kita sudah memberikan bimbingan kepada siswa, tapi kadang-kala siswa itu dengan berbagai karakter yang ada, kadang-kadang belum bisa mengimplementasikan dalam keadaan di madrasah, sehingga kita merasa agak kecewa, boring dengan keadaan tersebut. Tetapi karena itu adalah tugas yang kita dapat atau tugas yang diamanahkan oleh kepala kepada kita, kita bersama wali kelas, tenaga pendidik dan kependidikan, alhamdulillah pengalaman itu menjadi motivasi bagi kita untuk membimbing anak siswa-siswa di sini. Masya Allah. Jadi sudah banyak pengalaman Ibu dari duka sampai yang menyedihkannya, ya. Iya, kalau boleh tahu, salah satu pengalaman yang menyedihkannya itu atau yang membuat Ibu kecewa itu gimana? Iya, oke. Tadi udah gue sampaikan, kadangkala kita memberikan arahan bimbingan kepada siswa, kadangkala kita minta siswa itu berbuat seperti yang mungkin mematuhi peraturan, tetapi karena peraturan itu dibuat, siswa kadang-kadang ingin melanggar, mungkin ingin mencoba-coba, atau mungkin di masa remaja mereka melihatkan identitas mereka. Kadang-kadang identitas mereka itu di luar batas normal, sehingga anak didik itu atau peserta didik yang kita bimbing itu
tidak sesuai dengan apa yang kita arahkan. Jadi, tapi tidak masalah karena itulah masa remaja, masa kedewasaan dari siswa kita, sehingga kita perlu, tidak semua siswa yang seperti itu. Karena dari sekian banyak siswa tentu tidak semuanya harus patuh. Ya, karena semua itu baik kalau kita berjalan tidak semuanya lurus. Kadang-kadang perjalanan kita itu ada yang berliku, ada yang belok ke kanan, ada yang belok ke kiri. Banyak rintangan. Jadi itulah yang kita yang membuat kita merasa kecewa, tapi tidak masalah. Itu yang akan kita atasi. Kalau untuk yang murid-murid bermasalah ini, Bu, biasanya sanksi yang dikenakan itu apa, Bu? Yang paling ringan hingga yang paling berat biasanya apa? Boleh, ya. Jadi kemarin itu ada beberapa yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik di Man 1 Pasaman. Jadi banyak yang beberapa sanksi yang kita berikan, dari ringan, dari menengah, dan dari berat. Nah, kita olah dulu yang dari berat. Kemarin itu ada beberapa siswa kita melakukan hal yang tidak wajar, ya, yaitu pelanggaran yang paling berat. Pelanggaran yang paling berat. Kalau pelanggaran yang paling berat dilakukan oleh siswa tersebut, maka siswa itu dikategorikan dikeluarkan dari madrasah. Jadi tahun kemarin kita mengeluarkan siswa karena pelanggaran yang dilakukan itu memang pelanggaran yang berat. Atas ya, Bu, ya? Di atas kewajaran. Jadi ada poin-poin yang kita buat selaku sebagai bidang kesiswaan, yaitu skor. Jadi dalam skor itu ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran yang menengah, dan ada pelanggaran berat. Jadi tahun kemarin beberapa siswa kita melakukan pelanggaran berat. Akhirnya tanpa kita perhitungkan, kita panggil orang tua dari siswa yang tersebut, maka kita kembalikan ke orang tua tersebut. Kita DO kan karena pelanggarannya itu dikategorikan pelanggaran berat. Sudah tidak pantas disebut sebagai siswa madrasah. Tidak pantas siswa madrasah. Nah, kalau pelanggaran menengah, mungkin kita berikan suatu bimbingan, kita berikan suatu arahan kepada siswa kita. Ada pula kita beri skor. Contohnya kita mendapati siswa kita di mana izinnya itu ke sekolah, tapi izinnya itu biar keluar dari Lubuk Sekaping, dari kota kita, dari kecamatan kita. Menipu orang tuanya, itu menengah. Akhirnya kita beri skor. Ada tuh beberapa siswa kita diberi skor 3 atau seminggu dirumahkan. Itu yang menengah. Kemudian yang ringan tentu kita beri pembinaan, kita dudukan di ruang BK dan berikan pembinaan, tapi kita pantau sejauh mana perubahan yang dilakukan oleh siswa kita itu. Baik. Kalau misalnya tadi yang buruknya, sekarang yang baiknya, Bu. Apa prestasi yang membanggakan yang sampai mungkin nasional, Bu, mungkin dari siswa-siswa Man 1 Pasaman ini? Oke. Ya, kita kalau tingkatnya internasional karena belum ada link. Tapi kalau kita lihat di YouTube atau di Google, banyak yang sekolah yang sudah go internasional. Tapi karena kita belum punya link, kan kemudian belum ada undangan kepada kita tingkat internasional, jadi belum pernah kita lakukan. Tapi insya Allah kalau ada, kita akan coba. Tidak masalah oleh kita. Yang penting kita mencoba. Nah, tingkat nasional ada beberapa kejuaraan dari universitas negeri yang di Jakarta melakukan olimpiade tingkat nasional. Jadi alhamdulillah beberapa penghargaan kita peroleh. Ada medali emas, ada medali perak, dan ada medali perunggu. Dan alhamdulillah, dan itu berkompetisi dari seluruh sekolah madrasah se-Indonesia. Jadi tingkat nasional sudah beberapa kali kita coba, alhamdulillah kita mendapat penghargaan. Dan tingkat provinsi begitu juga. Seandainya ada undangan untuk kita untuk berkompetisi, insya Allah kita akan selalu ikuti. Walaupun nanti dalam kejuaraan tersebut kita belum beruntung, tapi kita tetap mencoba.
Kalau untuk yang jadi seperti siswa undangan di universitas gimana Bu? Udah ada yang di luar negeri atau universitas di luar kabupaten atau di luar bahkan di luar Sumbar ini Bu? Udah ada yang undangan mungkin? Udah. Jadi tahun 2010 enggak tahu tak salah Ibu ya. Itu kita sudah Al-Azhar ya di Kairo, Mesir. Oh iya Bu. Ya, itu sudah dua yang sekarang sudah jadi dosen, kemudian laki-laki dan dua pula yang putri. Ya, kemudian ada pula satu lagi, tapi mungkin waktu itu enggak jadi mereka dia pergi. Jadi udah 4 ya di Al-Azhar ya Mesir Kairo, itu di luar negeri ya 2010, dan mereka mendapatkan itu dengan menguasai tahfiz. Jadi 10 juz tahfiz, mereka ada tes di Padang. Oh, tesnya jadi di Padang. Di Padang tesnya. Tesnya itu dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Mereka lulus dan akhirnya mereka diperjalankan pergi ke Al-Azhar, itu di luar negeri. Nah, untuk di Indonesia kita ada SNBP. Itu melalui jalur prestasi dengan rapor. Kemudian ada sertifikat. Itulah gunanya kita ikut lomba, itu tingkat nasional dan tingkat provinsi. Jadi sertifikat yang kita peroleh itu kita upload, nanti ada linknya. Di sanalah nanti diseleksi. Alhamdulillah tahun kemarin dan tahun ini kita tetap dapat SNBP itu 14 orang, kemudian SPTKIN itu sekitar 90 orang. Jadi totalnya untuk tahun ini perguruan tinggi ada 119 orang kita yang diterima di perguruan tinggi. Jadi ada SNBP, kemudian ada SPTKIN, kemudian SNBP pertama, SNBT kedua. Itu jalur mandiri. Jadi kalau di total dengan adanya link yang diisi dari sekolah ke alumni yang tahun 2025 ini, alhamdulillah total kita 119 orang diterima di perguruan tinggi. Itu menyebar seluruh Indonesia, termasuk juga Provinsi Sumatera Barat. Jadi setiap ada gelap pasti ada terangnya Bu ya. Amin, alhamdulillah. Yang siswa buruk pasti ada yang baik. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah cerita pengalaman dari Ibu Israfina selaku wakil kesiswaan dari MAN 1 Pasaman ini ya Bu. Terima kasih Bu sudah mau berbagi ceritanya Bu. Ya, terima kasih juga ya. Jadi sekian yang dapat kami sampaikan melalui podcast ini. Mudah-mudahan dapat memotivasi kita semua untuk lebih baik lagi ke depannya, agar dapat menentukan pilihan kita nanti ke depannya untuk masuk ke universitas yang kita inginkan yang terbaik, atau malah membuat sesuatu yang mengecewakan orang tua kita. Sekian dari saya, podcaster dari kelas E6. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.